Halo semuanya, balik lagi bersama di channel Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada pembahasan video kali ini gue tidak membuat tutorial, tapi kali ini gue akan membahas serius mengenai hal-hal yang sedang terjadi pada dunia blogger gitu. Oke, jadi lagi cukup trending ya isu mengenai blognya sedang dikunci gitu. Nah, banyak kasus yang mengalami seperti ini. Mungkin juga teman-teman yang menonton video ini tentunya mungkin sedang bermasalah dalam blognya itu dikunci. Sama seperti gue ya yang sedang dialami dan bertanya-tanya gitu, kenapa kok bisa dikunci seperti ini. Nah, salah satunya ada kaitannya dengan iklan Adstera. Karena setelah teman-teman menggunakan Adstera itu langsung dikunci dan kena spam gitu. Nah, itu cukup banyak. Oke, gue akan menjelaskan, akan memberikan informasi yang mungkin teman-teman itu bertanya-tanya, dan gue juga bertanya-tanya sebelumnya, tapi gue akhirnya mendapatkan informasi yang cukup membuat gue menjadi lebih tenang lagi, nggak terlalu mikirin gitu, harus lebih ikhlas gitu tentunya ya. Oke, karena hal ini udah cukup biasa, udah cukup lumrah lah ya, karena itulah suka duka para blogger gitu. Oke, jadi kenapa blog kita itu dikunci ya gitu. Nah, salah satunya ada kaitannya dengan Adstera. Oke, jadi gue sudah cukup mencari-cari ya informasi, dan di sini akhirnya gue menemukan sebuah yang cukup membuat gue rela lah dan juga harap bersabar gitu, yaitu dari grup komunitas dari postingan Aji Bagus ya, mohon izin, yaitu di sini dia sudah berkontak langsung dengan Adsteranya. Nah, ini pesan Adstera langsung ya untuk kita semua yang blognya itu sedang mengalami dikunci. Nah, di sini ada pesan bahwa saat ini ada semacam kesalahpahaman antara kode iklan kami dan bot Google yang memeriksa blog. Maksud saya, kami memiliki banyak kasus dalam 3 hari terakhir di mana blog itu dihapus, tetapi ketika kami mencoba mereproduksinya dengan membuat blog kami sendiri, mereka tetap terjaga. Itu adalah masalah yang aneh, sedang kami selidiki. Maaf atas pengalaman negatifnya. Nah, jadi bisa disimak ya dan bisa dicerna ya bahwa yang memeriksa itu adalah bot dari Google gitu, bukan dari Google-nya langsung gitu, karena bot. Nah, kenapa bisa dihapus blog kita atau dikunci? Karena bot Google itu sendiri kemungkinan sudah diatur bahwa hal-hal yang melanggar kebijakan konten blogger ya, seperti ada di sini ya banyak ujaran kebencian, ada konten khusus dewasa, dan juga ada malware yang berbahaya dan konten menyesatkan atau juga spam. Nah, kemungkinan Adstera itu iklannya memang banyak hal-hal yang mengganggu para pengunjung, yang mana dianggap spam oleh bot Google itu sendiri. Nah, maka blog kita sendiri itu mengalami teridentifikasi bahwa blog kita dianggap spam, maka hal itu yang menjadi blog kita dikunci. Nah, jadi teman-teman paham sendiri lah ya, yang menggunakan Adstera pasti ada yang namanya iklan popunder, itu bisa mengganggu pengunjung kita bahwa ada malware ya, biasanya seperti itu, atau ada konten dewasa jika ada settingan seperti penampilan erotik iklan ya. Nah, jadi hal itu yang kemungkinan menjadi blog kita dikunci, karena bot Google itu sendiri yang memeriksa gitu. Dan juga di sini dikatakan dari Adsteranya bahwa ada kesalahpahaman antara kode iklan kami dan bot Google gitu ya. Nah, jadi hal itulah yang membuat kita dikunci. Nah, jadi solusinya gimana nih agar kita kembali gitu blognya? Tentunya kita harus terus ini ya, minta peninjauan, semoga saja bisa kembali gitu. Nah, setelah hal ini terjadi, gue masih cukup penasaran kenapa sih hanya pesan itu saja dan bagaimana solusinya. Dan ternyata gue bertanya-tanya ya, dan kebetulan gue udah buat blognya ya. Nah, kutipan-kutipan ini yang dari teman-teman komunitas blogger ini gue jadikan konten blogger ya, untuk pengalaman hal yang terjadi saat ini, yaitu blognya itu dikunci ya. Oke, jadi gue bertanya-tanya mengenai Adstera itu aman gak sih, dan di sini gue mendapatkan jawaban ya, bahwa kenapa nyepam gitu. Kalau tukang spam beginilah akibatnya, blognya dihapus selamanya dan Anda harus menangis gitu. Ini yang membuat gue cukup sedih ya, kutipan dari Iskandar Idris ya.
Dan yang terpenting adalah untuk saat ini kita harus terus sabar ya. Sabar, nanti juga pasti ada waktunya normal lagi. Yang terpenting adalah teman-teman kita harus semangat gitu ya. Karena gue nggak mau berhenti menjadi seorang blogger tentunya, dan gue bakal tetap membuat blog baru dan untuk membagikan informasi-informasi ke para subscriber gue gitu. Jadi yang terpenting adalah kita semangat gitu ya. Jadi jangan terlalu sedih gitu ya. Dan hal yang membuat gue menjadi sabar ya tentunya dari kutipan Rastapopoulos ini, yang mana ya ikhlasin aja buat pengalaman, biasalah suka duka blogger emang kayak gitu ya. Jadi teman-teman, kutipan dari David Al-Ghazali ya, tetap semangat ya. Nanti mudah-mudahan kita semua bisa kembali blognya ya. Dan di sini gue juga memasukkan kutipan dari salah satu member atau anggota ya dari grup komunitas blogger, yaitu dari Iza Taufani, yaitu bahwa iklan 18 dan judi itu gak masalah di blogger, mau pop up atau apapun ya. Yang penting skripnya itu aman, tidak ada malware atau spam. Nah, iklan Adsera kebanyakan malware gitu dan spam karena advertisenya itu nggak disaring. Nah, jadi coba aja ngiklanin di Adsera itu isi virus pasti di ACC gitu. Jadi ya emang kita semua terduga bahwa iklan Adsera itu teridentifikasi dianggap spam oleh bot Google ya. Jadi bisa digarisbawahi bahwa bot Google itu menduga bahwa iklan Adsera itu spam ya. Oke. Jadi solusinya gimana nih? Nah, untuk saat ini gue nggak ada solusi untuk mengembalikan, karena di sini gue juga terus meninjau ya. Gue terus mengecek apakah sudah diterima atau belum. Biasanya nanti akan dikirimi email ya kalau sudah selesai dibuka. Oke. Jadi solusinya kita harus bisa mencegah ya. Caranya itu dengan kita harus selalu ekspor konten kita atau kita cadangkan gitu. Jadi nantinya bisa berupa file XML, itu bisa kita cadangkan gitu ya. Oke, mungkin sampai sini aja untuk informasi yang bisa gue berikan mengenai blog yang sedang dikunci, yang saat ini sedang ramai ya, karena ada kaitannya dengan Adsera. Jadi semoga cukup membantu ya. Jadi emang gak ada solusi ya saat ini. Jadi intinya kita harus tetap semangat, jangan putus asa gitu ya. Walaupun kita sudah membuat banyak blog, dan syukur-syukur teman-teman itu meng-backup ya. Jadi ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau enggak ya kita jangan patah semangat, tetap berikan konten-konten terbaik kita, dan juga tetap buat informasi yang menarik gitu ya, agar kita bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penjelasannya ya. Mohon maaf bila ada hal-hal kata-kata yang bertele-tele atau yang muter-muter ya. Tapi semoga jelas lah ya untuk penjelasannya. Dan untuk solusinya kita hanya bisa mencegah bahwa dengan cara mencadangkan konten-konten yang sudah kita buat. Untuk blognya ini kita terus minta peninjauan saja agar bisa dibuka ya. Jadi semoga bisa dibuka kembali. Oke, salam berbagi. Terima kasih. Dah.